Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran tarikh kelas 3 yang berjudul Tata Cara Sholat di Kendaraan. Setelah pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang tata cara bertayamum di kendaraan, tata cara bersuci kendaraan. Kita sekarang akan belajar tata cara sholat di kendaraan. Tentunya ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, tentunya ada tata caranya, yang mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat memahami tentang tata cara sholat di kendaraan yang baik dan yang benar menurut tuntunan Islam, ya. Hanya diperhatikan yang ada di halaman 19, modul halaman 19. Tata cara sholat di kendaraan, diantaranya ada 16 tata cara. Yang pertama, ya dilihat. Yang pertama, dengan posisi duduk di kursi kendaraan, niat sambil takbiratul ihram, ya. Di mobil, misalkan di mobil, di bus, di pesawat, ya, itu sambil duduk posisinya, itu bisa dilakukan di kendaraan. Yang kedua, tangan bersedekap seperti layaknya sholat, ya, seperti halnya kalian sholat di masjid, tangannya bersedekap seperti ini, membaca doa iftitah seperti biasa kalian sholat di masjid, surat Al-Fatihah dan surat pendek yang dikehendaki. Karena bacaan Al-Fatihah itu wajib, ya. Bacaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat, ya. Serta surat pendek yang kalian hendaki, pendek-pendek aja enggak apa-apa. Yang ketiga, ruku dilakukan sedikit membangkitkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika ruku. Nah, ya. Yang keempat, iktidal. Sebelum dengan posisi punggung harus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa. Yang kelima, sujud dilakukan dengan mengunggulkan badan lebih rendah saat ketika ruku, sebelumnya sambil berdoa seperti ini, ya, lebih rendah, bukan seperti ini, tapi seperti ini, ya. Yang keenam, duduk di antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi pesawat sambil berdoa. Ini baik pesawat, baik di mobil ataupun di kereta, ya. Yang ketujuh, sujud kembali dengan mengunggulkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa. Seperti ini sujudnya. Jadi tidak mengenai bawah, ya, tapi bisa berdiri, sambil dudukan bisa ini, mengunggulkan punggung. Yang kedelapan, duduk kembali dengan sempurna, tangan bersedekap untuk melaksanakan rakaat yang kedua, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek yang dikehendaki. Karena Al-Fatihah itu wajib, makanya di setiap sholat wajib itu harus ada Al-Fatihahnya. 9. Ruku dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika ruku. Nah, sedikit aja, tidak usah seperti sholat biasa, membungkukkan sedikit aja. Doanya doa ketika ruku. Tidak dilakukan dengan posisi punggung harus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa. Nah, seperti ini hasilnya. Allahu liman hamidah. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika ruku, sebelumnya sambil berdoa. Doa ketika ruku.
Yang ke-12, duduk antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi pesawat sambil berdoa, ya. Yang ke-13, sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa. Contoh seperti ini, ya. Kalian sujudnya tidak semua dilakukan di dalam alat bawah, tapi bisa setengah saja seperti ini, ya. Yang ke-14, duduk tahiyat akhir, duduk dengan sempurna, letakkan kedua tangan di atas lutut, tangannya berada di atas lutut. Lakukan dengan membaca doa tahiyat akhir. 15, mengucap salam sambil menoleh kepala kanan dan kiri. 16, berdoa dan berzikir setelah selesai sholat, ya. Itu merupakan tata cara tayamum, sama halnya bacaan-bacaan ketika sholat. Bedanya ketika kita sholat di kendaraan itu yang lebih aktif punggung-punggungnya, seolah-olah kita sedang sujud, seolah-olah kita sedang rukuk, ya. Nah, seolah-olah kita sedang berdiri. Nah, itu pengganti dari sholat yang biasa kalian lakukan di masjid. Itu tata cara sholat di kendaraan. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak terkait dengan tata cara sholat di kendaraan? Ya. Ketika kalian mudik, misalkan mudik ke rumah di dalam kota, misalkan mudik ke daerah Cirebon, ke Brebes yang dekat-dekat aja, kalian tidak menyumpai masjid, misalnya hujan besar. Nah, kalian bisa sholat di dalam kendaraan atau bisa bertayamum, ya, seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan sedikit tentang tata cara sholat di kendaraan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.